Karena seorang bos kontraktor yang fanatik pada hal-hal mitos, dia membawa anak gadis satu-satunya yang masih berumur 10 tahun untuk melakukan ritual roh. Ini adalah Cenayang alias orang pintar yang terkenal di area situ. Sang ayah meminta anaknya didoakan agar rejeki mereka berlimpah, karena si anak punya nasib yang luar biasa. Saat Cenayang melihat tanggal lahir anak gadis itu, dia langsung tersentak. Cenayang ini punya seorang anak laki-laki yang punya tanggal lahir yang sama dengan anak gadis itu. Anaknya itu sakit-sakitan dan diramal punya umur yang pendek. Satu-satunya cara supaya bisa bertahan hidup yaitu dengan meminjam nasib orang lain yang beruntung. Ternyata orang yang punya nasib luar biasa dan yang ditunggu-tunggu selama ini adalah anak gadis ini. Cenayang sangat dilema, jika dia menyelamatkan anaknya sendiri, maka anak orang lain yang akan menjadi celaka. Namun, jika dia tak menukar nasib mereka berdua, maka anaknya sendiri gak akan selamat. Di sela-sela dia melakukan ritual itu, kedua bocil malah akrab, mereka bermain bersama. Anak laki-laki tertarik pada kalung yang dipakai si anak gadis. Itu adalah kalung jimat yang terbuat dari pohon apel dari seorang pintar. Dulunya si anak gadis juga sakit-sakitan, semenjak memakai kalung itu, dia menjadi sehat hingga sekarang. Dia juga dipesan agar jangan melepas kalung tersebut. Anak laki-laki suka dengan kalung itu, dia pun pinjam sama si anak gadis. Dia kasihan pada si anak laki-laki yang sakit-sakitan. Setelah berakhirnya ritual, si Cenayang buru-buru pergi membawa anaknya, dan tak lagi menjadi Cenayang. Semenjak ritual itu, anak gadis malah jadi sakit-sakitan, bisnis ayah turun drastis hingga bangkrut, emak pun pergi meninggalkan mereka. Sementara di sisi lain, si anak cowok sudah tak sakit-sakit lagi, dia sekarang punya kawan yang banyak, dia bahkan mendapat juara. Kehidupan mereka bagaikan langit dan bumi. Mereka pun semakin bertumbuh, sekarang kita sebut saja cewek dan cowok. Saking beruntungnya, pada waktu hujan, cowok berteduh, orang sekitarannya yang kena air hujan. Sedangkan saat cewek berteduh, orang sekitarannya yang aman, hanya dia sendiri yang basah kuyup. Saat mereka sama-sama jatuh, cewek kena kotoran, cowok malah dapat uang. Hingga mereka beranjak dewasa, cowok menjadi seorang aktor terkenal, kemana saja dia selalu hoki. Sedangkan cewek yang tadinya seorang atlet judo hebat, karena suatu insiden, dia malah beralih jadi penulis naskah drama. Naskahnya selalu gak laku, kalaupun laku selalu ada hambatan untuknya. Hidup ini memang selalu tak adil. Ada orang selalu bersinar dimanapun dia berada, ada orang selalu suram hidupnya walau sudah giat berusaha. Malam itu cowok sedang menunggu manajer di parkiran, dan cewek membawa naskah drama menuju ke rumah kawan. Tiba-tiba terlihat seorang pria mencurigakan. Dia sedang menodongkan pisau pada seorang wanita. Adegan itu kemudian berlanjut hingga ke parkiran dekat mobil cowok. Apa daya cowok memang pecundang, dia ingin menolong, tapi kebayang kena hajar, dia pun langsung mengurungkan niat. Beda dengan cewek, tanpa pikir panjang, dia terjun melawan si pria itu, dan menyuruh wanita itu cepat melarikan diri. Cowok ketakutan di dalam mobil, rencananya dia mau menekan tombol kunci mobil. Namun, belum sempat tergapai tombol itu, pintu mobil malah ketarik cewek. Lah, rupanya di dalam mobil ada orang toh, tapi kok dia dari tadi gak mau turun ikut membantu. Cowok kalang kabut, dia segera mengambil kantong kresek tutupin mukanya, namanya juga aktor, dia takut jatuh pamor. Saat-saat begini dia sempat mikirin muka. Mereka berdua ketakutan, tentunya bukan lawan pria sangar itu. Saat pisau diayunkan pada perut cowok, si cewek berdiri di belakangnya langsung menangkap pisau itu dengan tangan kosong. Cowok berhasil diselamatkan, kalung jimat yang dipinjam 24 tahun yang lalu terlepas dari tangan cowok. Tangan cewek luka parah. Ketika cewek kembali setelah beli air, cowok sudah dijemput si manajer. Cewek melihat ada kalung yang mirip dengan jimatnya yang dulu, dia pun memungut kalung itu. Cewek kemudian lanjut ke rumah kawan dengan membawa naskahnya. Tiba di situ, dia lama gedor-gedor pintu, tapi si kawan gak kunjung buka pintu. Cewek tuh kesal, karena si kawan janji gak tepat. Dia dijanjikan akan ditulis namanya sebagai penulis di naskah dramanya, namun baru saja naskah drama pertama selesai, langsung diklaim si kawan sebagai penulis tunggal. Akibatnya cewek sangat sedih, dia nangis-nangis di kuburan emak. Hidupnya gak pernah sekalipun lancar, kok emak pernah berkata hidupnya akan berubah total saat usia 34 tahun. Jam 12 malam ini adalah ulang tahun cewek yang ke-34, namun kok malah menjadi hari yang buruk untuknya. Cewek putus asa, dia mengubur naskah drama bagian kedua yang belum selesai itu. Dia masih belum dapat ide untuk ending bagian kedua. Tiba-tiba cewek mendengar suara nyanyian di dalam pikirannya, ide langsung muncul tiba-tiba. Dia segera menyalakan laptop dan mengetik seperti orang gila. Malam itu juga, cowok dapat panggilan survei lokasi syuting di tempat terpencil oleh seorang sutradara. Ternyata cowok terpilih sebagai pemeran dalam drama yang dibuat si cewek. Cowok dan manajernya nyasar di sebuah pondok angker. Di situ ada seorang bapak tua, dia adalah seorang peramal legend. Dia langsung tahu cowok adalah bocil yang 24 tahun lalu menukar nasib dengan cewek. Di usianya yang menjelang ke-34 ini, cowok bakalan mengalami penurunan hidup yang drastis. Dia juga bakalan bertemu cewek yang punya energi tanah yang kuat. Supaya bisa selamat, jangan pernah melepaskan cewek itu.
Mereka kemudian pun pulang. Sementara naskah bagian keduanya, dia membuat ending pemeran utama di dalam drama akan terkena bencana tanah longsor. Tepat dia selesai mengetik ending itu, mobil cowok langsung terkena longsoran tanah, dan mereka terperangkap gak bisa keluar. Saat cewek melewati jalan situ, dia melihat ada kaca spion dalam tumpukan tanah. Tanpa pikir panjang, cewek langsung mengambil perkakas dan menggali tanah timbunan, luka lemahnya kembali sobek, namun dia gak peduli dengan sendiri. Mobil berhasil dicongkel. Sekali lagi cowok berhasil diselamatkan oleh cewek. Dalam keadaan setengah sadar, cowok gak sengaja menarik kantong baju cewek, dia minta tolong cewek agar menolong manajernya. Kantong baju pun sobek, petugas medis pun akhirnya datang, cewek sudah lega. Dia pun kelelahan dan pulang ke rumah. Besoknya, cowok bangun dan teringat kata-kata si Pak Tua, apakah yang menolongnya semalam itu adalah cewek yang punya energi tanah yang kuat. Cowok kemudian mencari pemilik baju kantong sobek itu melalui TV. Bersambung.